Halo, apa kabar? Kali ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia. Mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Informasi dari sebuah teks dapat diperoleh dengan membaca intensif atau membaca memindai. Informasi yang diperoleh dapat diolah kembali. Salah satu cara mengolah informasi adalah dengan membuat peta pikiran. Kamu dapat mendapatkan informasi dengan cara membaca dari artikel majalah, ensiklopedia, dan internet. Berikut contoh informasi yang dapat kita peroleh dari teks tentang minyak bumi. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Minyak bumi diperoleh melalui proses penambangan. Minyak bumi persediaannya sangat terbatas. Oleh karena itu, harus digunakan secara hemat dan tepat. Sebelum dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Sisa hasil pengolahan minyak bumi berupa parafin, plastik, dan aspal. Perhatikan penomoran pada teks tersebut. Berikut peta pikiran yang dapat dibuat berdasarkan informasi-informasi tersebut. Perhatikan penomorannya ya. Muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Manfaat matahari bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Cahaya matahari menerangi permukaan bumi dan proses fotosintesis pada tumbuhan. Khususnya tumbuhan hijau ya. Panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Panas matahari dapat mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Cahaya matahari dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Selanjutnya, perubahan energi angin. Angin merupakan salah satu sumber energi di bumi. Angin merupakan udara yang bergerak. Energi angin memiliki banyak manfaat bagi manusia. Energi angin dimanfaatkan dalam olahraga para layang. Energi angin untuk menentukan arah mata angin pada anemometer. Energi angin untuk membantu melayang-layang di atmosfer. Salah satu manfaat energi angin yaitu sebagai sumber energi bagi pembangkit tenaga listrik. Energi gerak angin pada kincir angin dapat diubah menjadi energi listrik. Anak-anak hebat, air dan listrik adalah sumber energi yang sangat penting dalam kehidupan kita. Banyak sekali kegiatan sehari-hari yang kita lakukan memerlukan air, seperti mandi, minum, memasak, mencuci, dan lain-lain. Demikian juga dengan listrik. Banyak sekali alat penunjang kegiatan kita yang memerlukan listrik. Untuk itu, kita berhak mendapatkan air bersih dan listrik yang melimpah untuk kegiatan kita setiap hari. Nah, anak-anak hebat, supaya air bersih dan listrik tetap tersedia, kita berkewajiban menjaga kelestariannya dengan cara menghematnya. Lantas,
Apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik kita sejak kita dalam kandungan. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan atau kita laksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kembali ke masalah air dan listrik ya. Kita akan mendapatkan air bersih dan listrik jika kita menghematnya. Artinya, hak akan kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban lebih dulu. Menurut kalian, apa perbedaan hak dan kewajiban? Betul. Kewajiban jika tidak dilaksanakan akan dikenai sanksi atau hukuman, sedang hak apabila tidak dilaksanakan tidak dikenai sanksi atau hukuman. Setiap orang berhak memanfaatkan air untuk berbagai kebutuhannya. Berikut ini beberapa contoh hak kita dalam pemanfaatan air. Hak mendapatkan air bersih, hak memanfaatkan air untuk minum, mandi, cuci, dan lain-lain, hak mendapatkan aliran air yang lancar. Adapun contoh kewajiban dalam pemanfaatan air antara lain menggunakan air secukupnya, menutup keran air bila sudah penuh atau tidak digunakan, tidak mencemari air dengan limbah. Muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jagung mempunyai banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan. Apa saja manfaat jagung? Jagung dapat dimanfaatkan sebagai makan pokok pengganti nasi atau cemilan sehari-hari. Jagung juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Muatan pelajaran, seni budaya, dan prakarya. Tinggi dan rendahnya nada. Nada adalah bunyi yang beraturan. Dalam nada terdapat nada tinggi dan nada rendah. Tinggi dan rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi. Urutan tinggi rendahnya nada disebut tangga nada. Terdapat 7 nada yang menyusun tangga nada dari nada rendah ke nada tinggi. Nada yang ditulis dengan angka dinamakan not angka. Perhatikan tangga nada berikut. Nada yang tinggi menunjukkan suara semakin tinggi.